aksi solidaritas hakim Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan hakim Indonesia. Jadi sangat terganggu sekali buat para pencari keadilan. Ke saya mengeluh, Pak kok itu enggak. Tidak ada mogok massa, tidak ada cuti bersama. Kami hanya minta penyesuaian, kami hanya minta keadilan, itu saja yang kami minta. Semuanya masih dalam kajian dan perhitungan di Menpan, Menteri Hukum dan HAM, dan juga Kementerian Keuangan. Orang tua istri saya meninggal, Pak. Kami tidak bisa hadir di pemakamannya. Dan ini tidak cerita saya saja. Ini cerita rekan-rekan saya yang lain juga seperti ini. Rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik gitu. Itu pandangan saya dari dulu. Selamat malam pemirsa, para hakim bersuara lantang menuntut gaji yang lebih seimbang. Belasan tahun menjaga keadilan di negeri ini, tetapi kesejahteraan dirasa jauh dari harapan. Cuti massal jadi langkah berani mendorong pemerintah mendengarkan aspirasi. Presiden Jokowi mengkaji sementara Presiden terpilih Prabowo memberi janji. Lalu akankah kenaikan gaji terrealisasi? Bersama saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Inilah interupsi. Tuntut naik gaji, Wakil Tuhan cari keadilan. Apakah wakil Tuhan atau hakim ini layak meminta naik gaji? Sebenarnya berapa besaran gaji hakim dan apa yang menjadi perhitungan hingga minta kenaikan 140%? 142. 142. Ya. Sebelah kanan saya, sebelah kiri saya sudah ada Fauzan Ar-Rasyid, juru bicara SHI. Selamat malam, Mas Fauzan. Selamat malam. Dan Mas ada malam. Pak Marwarar Siahaan, mantan hakim peradilan umum. Selamat malam Pak Marwarar. Malam. Dan di sebelah kanan saya sudah ada Pak Suparji Ahmad, pakar hukum dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat malam. Pak Parji. Dan Pak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum dari Universitas Trisakti Jakarta. Selamat malam. Sebelum kita mulai diskusi pada malam hari ini, pemirsa, aksi cuti massal hakim sebagai bentuk protes menuntut kenaikan gaji dan peningkatan kesejahteraan berbuah manis. Presiden Joko Widodo kemarin menegaskan pemerintah masih berhitung sementara Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menjanjikan peningkatan kesejahteraan bagi para hakim. Aksi gerakan cuti massal hakim di berbagai pengadilan negeri di Indonesia berlangsung sebagai protes menuntut kenaikan gaji dan tunjangan. Selama 12 tahun, para hakim tak mendapat penyesuaian tunjangan. Namun, para hakim di Pengadilan Negeri Palembang tidak ada yang mengambil cuti untuk menjaga jalannya pelayanan publik. Selama 12 tahun terkekang dan dibelenggu oleh pemerintah. Aksi cuti yang dilakukan secara bersamaan oleh para hakim dinilai sejumlah pengacara yang sedang berperkara membuat para pencari keadilan terganggu karena sidang tertunda. Jadi sangat terganggu sekali buat para pencari keadilan. Dan tentunya dari para pencari keadilan ini ke saya mengeluh, Pak kok itu enggak. Mahkamah Agung menerangkan tidak ada aksi mogok massal para hakim, yang ada adalah cuti secara bersamaan. Tidak ada mogok massa, tidak ada cuti bersama. Ini nomenklatur ini dijelaskan dulu, karena mogok nanti kaitannya dengan tidak berjalan. Ini nggak ada. Bahwa garis dari KMA, cuti boleh diambil bebarengan. 12 tahun menanti keadilan demi kesejahteraan, aksi protes hakim melalui cuti massal didengar pemerintah. Presiden Jokowi menegaskan pemerintah tengah berhitung. Semuanya masih dalam kajian dan perhitungan
di Menpan, Menteri Hukum dan HAM, dan juga Kementerian Keuangan. Saat audiensi dengan anggota DPR RI, sejumlah hakim pun menyuarakan keluh kesahnya. Orang tua istri saya meninggal, Pak. Kami tidak bisa hadir di pemakamannya. Dan ini tidak cerita saya saja. Ini cerita rekan-rekan saya yang lain juga seperti ini. Mendengar keluh kesah hakim, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menelpon langsung Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo pun menegaskan akan menyejahterakan para hakim dan menaikkan gaji mereka. Rencana saya ini memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik gitu. Itu pandangan saya dari dulu. Setelah audiensi dengan anggota DPR, 20 perwakilan Solidaritas Hakim Indonesia mendatangi gedung Komisi Yudisial di Jakarta Pusat untuk beraudiensi dengan pimpinan Komisi Yudisial. Dan kami ucapkan selamat datang juga Nisa untuk mahasiswa dan mahasiswa dari Politeknik Kesehatan Jakarta. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Saya langsung ke Mas Fauzan Ar-Rasyid, juru bicara Solidaritas Hakim Indonesia. Mas Fauzan, hari ini bertemu PBNU, sebelumnya sudah ketemu KY, Menkumham, Menkyu juga sudah ketemu. Sejauh ini konklusi dari pertemuan-pertemuan yang sudah Anda lakukan bersama rekan-rekan hakim yang lain, positifkah atau justru masih menemui jalan terjal? Ya, patut kita syukuri bahwa 148 hakim yang memilih untuk melakukan audiensi datang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, berkumpul di Jakarta sudah berdiskusi, bersilaturahmi dengan berbagai tokoh bangsa, baik itu dari kelompok eksekutif, legislatif, dan juga pimpinan kami di Mahkamah Agung. Datang dengan uang sendiri ya? Datang dengan tiket, biaya sendiri. Dan semua adalah hakim-hakim yang saat ini mayoritas berada di kelas 2 yang bertugas di tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia, bahwa yang bergabung di dalam Solidaritas Hakim Indonesia hari ini secara resmi itu sekitar 1.700-an hakim. Namun dukungan itu saat ini sudah menjadi dukungan seluruh hakim yang jumlahnya sekitar 7.600-an orang, karena memang ini menjadi hal urgen dan patut untuk diperhatikan. Pertemuan-pertemuan silaturahmi yang sudah kita lakukan ke banyak pihak, tentu juga Mas sudah tahu perjalanan kami sejak hari Senin, dan insya Allah besok akan ditutup dengan visit media dan juga bertemu dengan rekan-rekan dari NGO yang juga konsentrasi pada independensi peradilan. Tetapi apakah, ya silakan. Seluruh aspirasi sudah diterima, seperti yang kita ketahui bahwa dari pemerintah juga akhirnya menerima, begitu juga pimpinan kami di Mahkamah Agung juga menerima, dari pimpinan DPR juga sangat menerima, dan hasil dari silaturahmi itu ternyata kami baru pahami juga, Mas, banyak sekali fakta-fakta yang ternyata itu tidak sampai di mereka. Jadi, contohnya apa, Mas? Contohnya keadaan-keadaan miris yang harus dihadapi oleh hakim-hakim di tingkat daerah, seperti misalkan tunjangan yang 12 tahun ini tidak mengalami penyesuaian. Tentu 12 tahun tidak mengalami penyesuaian akan menurunkan nilai mata uang juga yang notabene seluruh kebutuhan dasar hakim itu di daerah itu kan meningkat tuh dibandingkan 12 tahun yang lalu hingga hari ini. Ada dua yang tidak naik ya, komponen gaji pokok dan tunjangan. Ya betul, jadi konsentrasi kita adalah sebenarnya tuntutan kita ada 4, Mas. Boleh saya jelaskan satu persatu biar masyarakat juga memahami. Yang pertama, kita mendorong agar dilakukan perubahan PP 94 2012. Ini terkait dengan hak-hak keuangan dan fasilitas hakim. Ini ada dua hal yang paling bermasalah yang menjadi konsentrasi. Yang pertama adalah terkait gaji pokok hakim. Tahun 2018, Mahkamah Agung itu telah mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa gaji pokok seorang hakim dengan PNS itu harus dibedakan. Karena yang satu statusnya PNS, yang satu pejabat negara. Yang kedua terkait dengan tunjangan jabatan hakim. Tunjangan jabatan hakim sudah 12 tahun tidak mengalami perubahan. Tentu usaha-usaha ini baik melalui tulisan, diskusi, audiensi, menyuarakan aspirasi melalui jalur formal, bahkan judicial review itu sudah kami tempuh. Tapi memang sejak usaha itu dilakukan 2018 hingga hari ini, sepertinya jalannya terlalu lambat. Jadi 2018 upaya ini sudah dilakukan? Sudah dilakukan, dan kami lihat sejak saat itu negara abai terhadap hak-hak hakim. Baik, Mas Fauzan ini berarti termasuk yang mengambil cuti sama-sama itu, cuti bersama itu 7 sampai 11? Iya, jadi perlu saya klarifikasi juga karena banyak media yang menyebut kita mogok. Ya. Mogok itu melanggar hukum, dan kita tidak melanggar hukum saat ini sebab
kita mengambil hak cuti kita. Cutinya aja bareng-bareng seluruh Indonesia. Iya, 12 hari kan semua pejabat negara memiliki cuti 12 hari dalam setahun. Ya. Yang harusnya itu digunakan untuk bersama keluarga. Itu diambil oleh rekan-rekan hakim untuk ikut turun beraudiensi bersilaturahmi hari ini. Baik, Mas Fauzan tadi Anda menyebutkan 148 hakim yang ikut ke Jakarta, ini rata-rata kelas 2 tingkat kabupaten kota. Mungkin yang menjadi pertanyaan masyarakat kebanyakan adalah sebenarnya jumlah per bulannya gaji dan tunjangan untuk tingkat kabupaten kota itu berapa, Mas? Baik, agar diskusinya agak menarik, saya mau tanya sama Mbak, kira-kira anggapan masyarakat terhadap hakim yang hari ini berada di garda terdepan, memeriksa saksi, memeriksa bukti-bukti, memeriksa berbagai kasus pidana dan perdata, menurut Mbak, kira-kira berapa gaji yang layak untuk seorang hakim di daerah? Saya mau tanya Mbak. Di daerah ya? Di daerah. Coba tebak. Ya segitulah. Berapa kira-kira? Berapa coba Pak Abdul Fikar? Ya segitulah. Segitulah. Pak Suparji berapa kira-kira? Ya. Jangan-jangan kita tidak tahu gitu. Makanya saya perlu pastikan itu agar pandangan terhadap aksi ini bisa lebih objektif. Coba siapa yang tahu? Berapa gaji kira-kira? hakim yang berada di kelas 2? Ya, gini, saya kira negara juga... Enggak, jawab langsung, Prof. Agar masyarakat Ya, tahu kalau gitu. Dalam PP kemarin 2.900.000. 2.900.000. Ya. Itu gaji pokok. Gaji pokok. Itu gaji pokok. Tunjangan jabatan. Kalau tidak keliru 2.600.000 atau berapa? Keliru, Prof. Tunjangan jabatan itu untuk hakim pertama 8.500.000 sehingga Jadi lebih besar, gaji berarti kan? seorang hakim itu 11.500.000. Berarti lebih besar dari perkiraan saya kan? Lebih besar. Namun yang berarti perlu cukup kan gitu diperhatikan, yang perlu Prof perhatikan, ternyata saya mohon maaf ini, guru saya sering bertemu dengan beliau di berbagai media dan ternyata beliau tidak tahu berapa sebenarnya take home pay seorang hakim di daerah. Ini Ya, saya baru sengaja tahu. tadi mancing yang kecil saja. Saya lanjutkan. Mancing yang kecil ternyata lebih besar. Ya, artinya yang perlu kita pahami dengan kondisi hakim saat ini adalah semua kita bahwa hakim ini yang pertama, Mbak, pola mutasinya itu nasional. Jadi ada Bisa kemana saja. Kemana saja. Bisa Ya. jadi dia orang Aceh ditugaskan ke Papua. Ya. Bisa orang Papua ditugaskan ke Sulawesi. Dengan 11 juta. Interupsi, itu diketahui sejak rekrutmen atau belum? Ketika mau masuk sudah tahu mau dipindah-pindah itu enggak? Ya, itu harus diketahui. Ya artinya kan pilihan kan gitu. Ya benar, pilihan. Nah, mahasiswa hukum terbaik di Indonesia saat ini yang memilih menjadi hakim, yang memilih menjadi pengadil di daerah, mereka siap ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia dalam rangka pengabdian sebagai mahasiswa hukum terbaik. Kemudian negara memberikan jaminan-jaminan hak dasar untuk apa? Agar dia tenang dalam memeriksa perkara masyarakat. Agar dia bisa serius dalam meneliti kasus-kasus. Agar dia bisa objektif membaca alat-alat bukti dan memeriksa saksi-saksi. Bayangkan jika dengan kebutuhan yang take home pay segitu, kemudian dilempar ke berbagai daerah, di mana di situ ada kebutuhan sekolah anak, biaya makan, biaya tempat tinggal, biaya transportasi, biaya pulang kampung, biaya kesehatan, biaya keamanan, tentu nilai yang 12 tahun itu sudah tidak sesuai lagi dengan hari ini. Akhirnya yang terjadi hari ini adalah rekan-rekan kami hakim-hakim muda di daerah banyak sekali yang konsentrasinya harusnya menerima, memeriksa, memutus perkara itu terganggu. Rata-rata hakim-hakim muda itu masa kerjanya berapa? 12 tahun atau sejak kapan itu? Hakim-hakim muda yang dimaksud itu berapa kerjanya? Yang kami, yang paling terdampak itu adalah hakim-hakim yang saat ini berada di pengadilan kelas 2 dengan masa kerja itu 0 sampai dengan 12 tahun. Dan pas 12 tahun belum dirubah ini ya? Kalau saya sedikit ngomong langsung diinterupsi, saya nanti... Nah, ini kan judulnya interupsi. Judulnya interupsi. Silakan dulu. Sampai gitu. Silakan Mas. Saya bisa lanjutkan, Prof. Ya, silakan. Saya mohon izin. Jadi saya mau menjelaskan kondisi hakim-hakim. Jadi ketika hakim-hakim ini kebutuhan dasar yang sudah dijanjikan oleh konstitusi tidak diberikan oleh negara. Kita sebagai masyarakat, saya juga hakim di satu sisi saya juga anak bangsa yang punya cita-cita hakim-hakim bersih. Pengadilan-pengadilan yang cepat, sederhana, biaya ringan. Putusan-putusan yang adil. Pertanyaan saya, jika kesejahteraan hakim tidak dijamin oleh negara, akankah hadir itu pengadilan bersih? Akankah hadir hakim-hakim yang berintegritas? Jadi ini konsentrasi kami. Kenapa? Karena banyak sekali hakim-hakim muda rekan-rekan kami yang akhirnya memilih menyerah. Dalam doktrin agama disebutkan bahwa yang haram saja itu bisa jadi halal. Menyerah itu artinya mereka mencari sampingan lain seperti bisa itu. Jadi keluar, bisa jadi akhirnya menyerah. Atau menerima suap. Bisa jadi. Itu salah satu faktor yang terjadi hari ini. Menerima suap. Bisa jadi karena memang konsentrasinya adalah kebutuhan dasar yang harusnya dipenuhi oleh negara.
Negara kan memerintahkan nih Mas, hakim-hakim, semua kebutuhan dasar Anda kami penuhi kata negara. Itu konstitusi yang menjelaskan. Mas, tadi saya mau tertarik Mas, ketika menerima uang take home pay 11.600.000 itu all in ya, artinya tidak ada lagi uang untuk sewa rumah. Tidak ada asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan. Ya, itu perlu saya jelaskan lebih jelas. Yang pertama, tentang sewa rumah, bantuan sewa rumah ada. Tapi itu rata-rata 1.200.000 sebulan. Oke. Yang notabene kalau 1.200.000 sebulan itu hanya dapat kos-kosan, Pak. Jadi coba kita lihat berita sekarang, ada banyak sekali hakim yang meninggal di kos-kosan. Tinggal sendiri, pisah dengan keluarga. Kenapa? Untuk mengirit biaya, Mas. Apakah kesehatan ditanggung? Kesehatan ada, tapi hanya hakimnya sendiri yang ditanggung. Baik, saya mau pertanyaan singkat ke Pak Maru. Zaman Pak Maru ada kenaikan, Pak, tiap berapa tahun? Ya kalau dulu saya kira lebih parah lagi. Kalau sekarang dibandingkan dengan hakim sekarang, saya iri betul ya bahwa mereka sudah memiliki suatu income yang tetap seperti itu tinggi. Tetapi apa yang dikatakan penghasilan yang baik itu tentu relatif saja. Kalau dahulu kita tidak bisa membayangkan, barangkali Pak Supanji tadi kaget ya. Dengan masa kerja saya misalnya 10 tahun, sangat jauh di bawah itu. Tetapi karena ini kita anggap panggilan, jiwa kita bersedia melakukan itu dan kemana saja. Oleh karena itu saya melihat bahwa ini tantangan zaman lah. Bahwa di seluruh dunia ini adalah masalah. Dan sehingga apa yang dikatakan jaminan untuk bisa hakim itu independen, imparsial, tidak memihak adalah salah satu income yang memadai. Jadi persoalan. Pak Maru tadi dikatakan bahwa seorang hakim adalah panggilan jiwa dan pengabdi negara. Apakah tidak boleh memperjuangkan kesejahteraannya? Kita bahas saja. Tetap bersama kami di Interupsi. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Interupsi dan kita akan mendengarkan dulu pernyataan dari Serikat ataupun Solidaritas Hakim Indonesia yang kemarin datang ke DPR. Katanya gaji hakim, Nisa, itu setara dengan 3 hari jajannya Rafathar. Rafathar anaknya Raffi Ahmad. Berikut pernyataannya. Kami tidak minta kaya raya. Kami tidak minta sebesar gaji komisaris Pertamina, sebesar direktur direksi BUMN. Enggak. Seperti gaji-gaji CEO. Tidak. Kami hanya minta kelayakan, kecukupan hidup, kesejahteraan yang layak. Anak-anak kami mampu mengakses pendidikan yang baik. Kami juga mampu makan makanan yang baik, tinggal tempat yang baik, tidak sakit-sakitan. Itu besarannya seperti apa? Apabila kita lihat kemarin, Ibu Sri Mulyani memperjuangkan anak buahnya naik gaji 300%. Padahal Kementerian Keuangan sudah PNS tertinggi di Republik ini, minta 300%. Kami tidak muluk-muluk, hanya 142%, yang mana angka itu didapatkan dari inflasi tahun 2012 sampai 2024. Kami hanya minta penyesuaian, kami hanya minta keadilan, itu saja yang kami minta. Dengan gaji hakim, take home pay hakim saat ini, ya kira-kira mungkin 3 hari uang jajan Rafathar, itu penghasilan kami. Coba bayangkan saja. Penyesuaian inflasi selama 12 tahun, Pak Abdul Fikar. Boleh dong? Ya, saya kira tuntutan itu wajar saja ya kalau disesuaikan dengan keadaan ekonomi secara keseluruhan. Boleh saja gitu ya. Cuma kan juga ada sistem yang melingkupi keseluruhan, yang umpamanya sistem penggajian pada pegawai negeri umpamanya atau pada ASN. Itu kan ada sistemnya sendiri. Jadi nggak bisa naik sendiri-sendiri gitu loh. Artinya harus ada kajian yang betul-betul dipikirkan sehingga tidak mengganggu anggaran pada secara keseluruhan. Tapi kalau tuntutan 142% itu menurut Pak Fikar sesuatu yang masuk akal atau berlebihan atau seperti apa, Pak? 142% itu kenaikannya maksudnya? Iya. Kenaikannya. Saya kira nuntut sih boleh saja gitu. Asal bisa ada argumen yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau dihitung kasar, tadi Mas Fauzan menyebut 11 juta, 142% mungkin sekitar 28 sampai 30 ya? 120% dari 142%. Dari gaji pokok. Gaji pokok. Iya, dari yang 11 juta tadi Mas Fauzan menyebutkan. Berarti sekitar 28 juta ya? Iya, ya artinya kalau menurut saya wajar saja tuntutan segitu bisa diterima. Artinya ada rasionalisasinya gitu loh.
peruntukannya, kebutuhannya apa itu ada rasionalisasinya gitu. Tetapi itu tadi saya bilang, ini kan ada di dalam satu sistem keuangan negara gitu. Nah, artinya kalau ada yang berubah satu subsistem, itu pasti akan berubah subsistem yang lain gitu. Itu yang jadi soal gitu. Apa itu soalnya, Pak? Perubahan sistem yang seperti apa yang Prof maksud? Ya, umpamanya ada perubahan kenaikan di gaji hakim umpamanya ya. Maka tidak mustahil seluruh aparat penegak hukum yang ini gaji apa? Gaji pokok atau tunjangan jabatan? Gaji pokok ini yang dimaksudkan. Itu ada dua itu. 120% tadi gaji pokok atau tunjangan jabatan. 142% itu untuk gaji pokok kan? Mas? Keduanya. Keduanya. Yang maksud gaji yang mana? Ada gaji pokok, ada tunjangan jabatan, ada bantuan sewa rumah. Yang mana yang Prof maksud merusak sistem keuangan tadi? Ya, maksud saya gini. Itu pasti sudah pemerintah sudah mengatur satu sistem sedemikian rupa sehingga masing-masing profesi atau masing-masing unit kegiatan kepegawaian saya kira juga sudah punya hitungan masing-masing gitu. Coba tunjukkan untuk tunjangan jabatan hakim sistem yang mana yang Prof maksud? Ya tidak bisa ditiru. Jadi maksudnya artinya memang itu ada masalah, Prof. Untuk terhadap tunjangan jabatan hakim memang sistemnya sedang bermasalah. Maka tuntutan kedua kami adalah agar segera dibuka RUU jabatan hakim. Karena manajemen aturan jabatan hakim itu ada di situ. RUU jabatan hakim itu sudah dihentikan pembahasan sejak 8 tahun yang lalu. Maka tuntutan kami pertama, dorong perubahan PP 94 2012. Yang kedua, buka lagi itu. Kemarin sudah kami sampaikan kepada pimpinan di DPR agar dibuka kembali RUU jabatan hakim. Agar apa? Agar sistem yang Prof maksud tadi sudah ada itu menjadi ada. Saya kira poinnya itu jadi masalah sekarang. Poinnya adalah ketika jabatan hakim profesinya dinaik gajinya, dikhawatirkan profesi yang lain juga akan mengalami tuntutan seperti itu gitu loh. Bagaimana perimbangan keuangan secara keseluruhan? Saya bahkan tanya tidak sama mungkin. Prof, ya. Jabatan mana, profesi mana yang sudah 12 tahun tidak dilakukan penyesuaian? Coba sebutkan selain hakim. Ya, tentunya kita tidak melihat jangan sisi waktunya berduga. tadi. Saya khawatir Prof tidak tahu faktanya. Kita jangan bertengkar kan. Jadi kalau dalam seperti ini benar juga mereka ini adalah satu sistem ya. Kalau misalnya kita mengatakan gaji hakim naik, berapa yang dibutuhkan? Tentu ada kaitannya dengan perhitungan pendapatan negara yang juga menyangkut seluruh aparatur yang lain. Ya, kalau misalnya di dalam satu sistem, katakanlah criminal justice system hakim di tengah, itu menyangkut semua apa yang dikatakan kepolisian, kejaksaan, pemasyarakatan. Kalau hakim saja naik, yang lain juga akan menaikkan. Betul. Oleh karena itu perhitungannya bukan begitu. Saya kira tuntut saja bahwa perlu hakim gajinya naik supaya independensinya bisa terjamin untuk memberikan keadilan. Tetapi tidak kut harus kita minta segini. Karena kalau demikian adanya, semua orang akan menuntut apa yang dibutuhkannya. Bukan juga dibandingkan dengan kemampuan keuangan negara. Tetapi bisa kita katakan kepada negara sekarang, income Indonesia sesungguhnya sangat besar. Tapi bocor kemana itu? Inilah yang harus ditata sebaik-baiknya. Sehingga hakim nanti kalau memutus adanya kebocoran-kebocoran, semua korupsi itu bisa membawa keuangan itu kepada negara untuk bisa didistribusikan sebaik-baiknya. Saya kira apa yang dituntut hakim ini di seluruh dunia begitu. Tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa dilepaskan dari sistem. Sistem itu antara lain, hakim juga harus bisa diawasi. Ini menjadi perubahan doktrin dengan undang-undang satu atap, ya kan? Yang tidak bisa dia katanya diawasi. Padahal akuntabilitas hakim itu harus bisa dilihat. Tapi saya setuju naik gaji. Setuju. Saya kira Prabowo sudah merespon dengan baik sekali. Ya, saya kira setuju ya soal kenaikan. Tetapi persoalan tata caranya saja. Yang dipertanyakan orang adalah tata caranya. Kenapa harus cuti bersama? Yang dikhawatirkan nanti aparat penegak hukum yang lain ketika nuntut juga cuti bersama gitu. Atau profesi-profesi yang lain. Jadi nggak ada persoalan soal kenaikan. Tetapi tata caranya kenapa harus sampai kemudian 4 hari cuti bersama? Meninggalkan keluarga, meninggalkan... Mohon maaf, interupsi kalau begitu. Apa yang salah dengan hakim mengambil hak cutinya selama 12 hari dalam setahun itu? Ingat, hakim itu dulu, apa yang saya kira ya, hakim adalah wakil Tuhan dunia, hakim adalah yang mulia, hakim adalah pejabat negara, yang artinya apa? Semua kedudukannya lebih dari
pejabat yang lain itu. Prof, hakim juga memiliki hak 12 hari untuk cuti dalam setahun. Itu juga nggak boleh dilupakan. Itu hak dasar, hak tapi asasi itu yang kemudian dimiliki oleh hakim. Hak tadi itu, kenapa kemudian bisa dilaksanakan secara bersama-sama kan itu? Ada yang kita lanjutkan. Akhirnya mengganggu soal sistem. Apa yang salah kalau cuti bersama-sama? Itu pasti ada. Gini, akan menghambat sistem berjalannya satu sistem. Oke, kita lanjutkan lagi nanti Prof. Abdul Fikar dan juga Bapak Ibu sekalian. Kita akan lihat seperti apa nanti solusi yang terbaik. Interupsi segera kembali. Pak Maurar sudah pensiun sejak tahun 2010 sebagai 2010. Ya. Sementara ini tidak naik gaji sejak 2012. Apakah sebenarnya sejak 2010 itu sudah ada tanda-tanda ataupun kegelisahan dari para hakim mengenai take home pay ataupun remunerasi yang mereka terima, Pak? Kalau kita bicara orang pensiunan pasti sudah ada kegalauan itu kan, karena pendapatan itu komposisinya ada, terutama yang besar adalah tunjangan. Ya. Jadi kalau kita bukan hakim lagi, tunjangan ambruk semua, hilang ya semua, gajinya dicabut. Ya seperti gaji pokok pensiunan lah. Saya kira itu menjadi suatu hal yang dikatakan kegalauan, sehingga juga hakim itu di dalam memberikan satu jaminan terhadap independensi itu. Kalau di basic principles di United Nations itu juga jaminan hari tua merupakan suatu jaminan yang bisa menjamin dia independen sekarang ini. Tapi itulah kita kan, kondisi kita bagaimana kalau sekarang ini berbicara ini harus seluruh komponen yang berkompetensi tentang ini. Kita menyambut betul itu. Tapi carut marut ini sehingga tidak ada memperjuangkan pendapatan hakim selama 12 tahun ini salah di mana, Pak Marwara? Ya sebenarnya itu adalah sesuatu hal yang harus disesuaikan secara otomatis itu. Itu tentu kita harus mengacu sebenarnya yang saya katakan tadi, United Nations Basic Principle on the Independence of the Judiciary. Karena serangan utama terhadap independensi dan imparsialitas hakim sehingga dia menyeleweng semua adalah corruption. Corruption itu karena dia menutupi semua kebutuhan dari hal-hal yang bukan merupakan pendapatan yang sah. Baik, Mas Fauzan, ketika Anda menuntut kenaikan take home pay, berarti kalau misalnya nanti sudah dikabulkan 142%, harus ada janji yang diberikan juga bahwa independensi Anda harus terjaga. Apa yang bisa Anda janjikan balik ke masyarakat atau setidaknya? Tentu semua hakim muda seluruh Indonesia pasti akan ingat janjinya terhadap bangsa dan negara. Kalaupun ada satu orang yang bersalah, itu tidak bisa kita generalisir. Ada 7.600 hakim yang saat ini juga sedang menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak harusnya dilakukan. Jangan karena 1-2 orang hakim berbuat salah, kemudian kita generalisir bahwa semua hakim tukang menerima suap. Semua hakim kalau tidak disogok, tidak dimenangkan. Nggak boleh gitu. Coba kita lihat, harus objektif. Dalam tahun 2024 ini saja misalkan, ada berapa hakim dari 7.600 hakim yang ketahuan suap, misalkan korupsi, jika dibandingkan, mohon maaf, saya kira tidak perlu pembandingan. Tapi saat ini ada ribuan hakim, Mbak, yang sedang menjaga dirinya agar dia terbebas dari dorongan-dorongan syahwatnya untuk melakukan hal yang buruk. Dengan cara apa? Dengan cara ini salah satu usaha yang kami lakukan. Menyuarakan hak-hak kami dengan cara yang benar. Karena bagi kami rasa saat ini di posisi begini, Mbak. Lebih bagus kami mengemis pada negara ketimbang kami mengemis pada pihak yang berperkara. Itu poin yang kami janjikan. Dari 142% yang dituntut, Mas Fauzan, dari pemerintah sendiri akan mengabulkan berapa persen? Apakah sudah ada omongan? Informasi valid belum sebenarnya, sebab kita dari Solidaritas Hakim Indonesia belum melihat langsung suratnya. Kemarin kita sudah melakukan audiensi silaturahmi langsung ke Kementerian Keuangan, dan kita minta itu datanya, tapi memang permintaan kami itu ditolak dengan alasan itu sifatnya rahasia dan tertutup. Artinya jumlahnya belum tahu, eksekusi kapannya juga belum tahu ya? Belum tahu hingga sekarang. Tapi kami punya sikap optimistik yang positif melihat perjalanan silaturahmi yang kami lakukan sejak Senin, Selasa, Rabu hingga hari ini Kamis, bertemu dengan berbagai stakeholder, berbagai... Berarti feedbacknya semua positif? Semuanya positif. Maka saya juga bingung, ada Prof. Supaji yang juga pakar hukum, kok tidak positif terhadap perbaikan yang ingin kami dorong gitu. Saya 3 kali bertemu sama Prof. Supaji dan Prof. ini selalu tidak setuju. Sedangkan
DPR melihat ini hal yang penting. Presiden terpilih melihat ini sebagai hal yang penting. Ya, saya jelaskan. Masyarakat civil society juga begitu. Para NGO juga begitu. Para tokoh bangsa juga begitu. Kenapa masih ada tokoh yang tidak melihat ini sebagai hal yang urgen? Gitu? Saya bingung sebenarnya. Saya tadi katakan bahwa soal kenaikan bukan persoalan. Tapi yang jadi persoalan adalah tata cara tadi itu. Yang kenapa kemudian harus melakukan cuti bersama. Terus pertanyaan tadi, apakah ada yang salah dalam konteks cuti bersama? Ukurannya bukan sekedar salah dan benar. Ukurannya adalah pantas tidak pantas, etis tidak etis. Ketika kemudian representasi wakil Tuhan di dunia yang dimuliakan, pejabat negara, kemudian pada akhirnya dalam konteks menuntut harus cuti bersama. Bisa dicek misalnya dalam sebuah sistem kerja, apakah mungkin misalnya dalam satu unit itu benar bisa cuti bersama. Satu itu, jadi sekali lagi, bukan konteksnya saya tidak setuju kenaikan, tetapi tata cara tadi itu. Bayangkan saja, 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 5 hari. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Hanya sekedar pengetahuan, hanya sekedar pengertian saja kepada orang-orang yang didatangi. Berikan kami nasihat, Prof. Apa langkah yang bisa kami lakukan agar para pengadil menerima hak-haknya? Coba, berikan kami nasihat, Prof. Nasihatnya, kalau nasihat, membaca fenomena alam. Sudah kami lakukan. Bukan, fenomena alam itu adalah bagaimana matahari menyinari dengan membakar dirinya. Bagaimana kemudian pensil mencerdaskan dengan dia ditumpulkan dirinya. Bagaimana kemudian lilin membakar dirinya untuk kemudian menerangi yang lain. Artinya adalah berikan keadilan yang lain supaya mendapatkan keadilan dirinya sendiri. Berikan keadilan untuk mendapatkan hasilnya. Ibaratnya mencari rezeki. Ketika mencari ayam, jangan ayam dikejar. Tetapi berikan makanan buat ayam tadi itu. Bisa nggak kasih konkretnya ke kami? Konkret tadi adalah. Biar kami tahu nih, apa sebenarnya yang salah dari gerakan ini? Konkretnya adalah bekerja secara profesional, bekerja berkeadilan, saya yakin keadilan akan datang. Itulah konkret kalau kemudian nasihat. Kemudian, soal bagaimana jangan disamaratakan satu oknum, benar bisa digeneralisir yang lain. Ya, pada dasarnya memang, kalau kemudian asal satu oknum, dan menyebabkan celah yang lain. Ibaratnya orang main bola, meskipun hanya kena tiang saja, akhirnya juga dinyatakan tidak gol, meskipun hanya kena tiang saja. Artinya apa? Bahwa satu kesalahan satu orang itu akan menyebabkan kesalahan yang lain kemudian menjadi pandangan yang sama. Itu. Jadi sekali lagi, bukan kemudian saya sebagai orang yang tidak paham tentang kenaikan tadi, tetapi hanya tata cara yang bisa dibayangkan pada suatu saat nanti misalnya, jaksa bersama-sama kemudian cuti bersama, kemudian polisi cuti bersama. Apa yang terjadi dalam kehidupan negara ini? Maka itu yang saya tadi mengapresiasi, upaya melakukan perjuangan-perjuangan tadi itu, yang kemudian sebenarnya 5 hari tadi itu, hasilnya kan cuma pengertian, hasilnya pengetahuan. Tidak mungkin revisi undang-undang atau undang-undang jabatan hakim langsung diketok. Revisi PP langsung diketok. Nggak mungkin. Tapi kan kemudian sosialisasi. Tapi apa salahnya ketika ingin memperjuangkan hal tersebut? Diperjuangkan dengan unjuk pikir, dengan karya akademis. Dan sekarang ini kan sudah era modern, kan bisa disampaikan secara tertulis, bisa disampaikan pada wakil rakyat, tidak perlu datang jauh-jauh keluar uang sendiri, keluar melihatkan tenaga, mengeluarkan pikiran dan sebagainya. Itu lagi, bahwa kita melihat sesuatu itu 3 hal, substansi, prosedur, dan kemenangan. 3-3 harus baik dan benar semuanya. Jangan hanya lihat isunya saja, tetapi tata caranya juga harus kemudian diperhatikan. Itu. Saya kira tidak. Ini harus disambut ini. Tidak ada yang salah ya, memperjuangkan. Cuma cara yang dipakai itu yang dalam beberapa kesempatan saya katakan kok cara pekerja yang dipakai gitu. Padahal ini pejabat negara. Maksudnya, itu loh yang cara pekerja apa, Prof? Ya mogok umpamanya, ya tidak bersidang, ya. Kemudian artinya kan juga tidak melayani pencari keadilan kan. Nah itu yang menurut saya cara-cara yang begitulah yang ya, makanya mestinya dihindari. Sarannya ke kami harusnya bagaimana gitu. Ya kan punya IKHI, punya Mahkamah Agung. Sudah sejak 2019. Ya, mereka bisa berdiskusi dengan negara, dengan pemerintah. Sejak 2019 dan ada jawaban. Ini perjuangan daripada hakim-hakim muda ini, tetapi hendaknya tersistematisasi dalam satu unit yang betul-betul terintegrasi. Kalau kita bicara tentang peradilan sekarang, kita harus bicara tentang perubahan yang sudah terjadi dan memerlukan konsolidasi. Kemudian kalau bicara kenaikan gaji, hakim itu juga harus diberikan beban untuk bisa diawasi.
melalui apa yang dikatakan Komisi Judisial, monitoring, evaluasi, dan juga sanksi. Berarti harus ada konsekuensi yang diterima. Harus tinggi. Harus ada konsekuensi yang diterima ketika 142% itu dikabulkan. Kami akan bahas usai jeda, tetap diinterupsi. Menjadi hakim disebut adalah panggilan jiwa, pengabdian terhadap negara. Tapi hidup butuh uang. Gimana dong nih, Prof? Ya, semua saya kira butuh uang itu. Sampai ayam juga sebenarnya butuh uang. Kalau lihat bahwa pakan itu harus dibelikan. Tetapi yang dimaksudkan kalau kita membandingkan dengan apa yang kami alami dulu, saya sudah terkejut juga bahwa mereka bisa mendapatkan pendapatan 11 juta misalnya hakim awal begitu. Itu menurut Pak Baru gede? Kecil sekali, gitu. Bahkan hampir hampir tidak bisa dihitung kita itu sebagai manusia yang normal sebenarnya kan. Oleh karena itu kita sepakatlah bahwa harus ditingkatkan karena kita juga punya income dan seluruh dunia kalau kita lihat basic principles of the judiciary independence di PBB itu dia tetap mengupayakan secara periodik harus ditingkatkan pendapatan itu, tetapi dalam satu sistem juga bagaimana tuntutan kita kepada hakim, bagaimana tuntutan kita kepada konsolidasi mereka dan restrukturisasi. Karena kalau kita lihat sekarang, adakah yang mengawasi hakim agung dengan efektif? Saya ragu itu. Meskipun ada KY ya, Prof? Ya, saya kira KY tidak dianggap lah itu, kalau boleh saya katakan begitu ya. Karena saya pernah dapat satu contoh, kita mempersoalkan independensinya, KY mengatakan tidak boleh diperiksa karena itu independensinya. Itu persoalannya menjadi kembali sepertinya independensi itu adalah senjata dari hakim yang tidak bisa diawasi. Padahal salah satu ukuran terbesar menentukan model daripada akuntabilitas itu daripada hakim dalam melihat semua pertimbangan putusan. Bahkan legal audit sekarang yang dikembangkan oleh Jim Lee School itu merupakan suatu hal yang harus juga menjadi bagian daripada pengawasan hakim. Tetapi jangan berpegang lagi kepada undang-undang satu atap yang persis 1 bulan sebelum reformasi, sebelum perubahan undang-undang dasar tahun 45 dilakukan tahun 98 itu sampai 99 yang mengatakan prinsip kita sekarang check and balance, semua harus check and balance. Oleh karena itu kita percayakan sebenarnya Pak Prabowo yang menaruh perhatian supaya juga dalam kesempatan undang-undang jabatan hakim jangan terlalu melihat hanya kepada jabatan hakim dan gaji. Jadi kalau gajinya mau dinaikkan, pengawasannya juga harus ditajamkan. Semua ditajamkan, semua organisasi. Prof. Fikar? Jadi di satu sisi ada pengabdian. Nah, jadi pekerjaan hakim itu bagian dari pengabdian pada masyarakat dan pada negara. Tapi di sisi lain juga ada persoalan profesionalisme. Nah, di situ saya kira ada keseimbangan dua ini tadi. Di satu sisi dia mengabdi, tapi di sisi yang lain profesionalisme itu juga harus dihargai. Nah, saya kira ini yang kemudian timbul, loh gajinya kurang segini gitu. Di satu sisi saya harus mengabdi, di sisi yang lain saya juga harus profesional. Harus bahkan di dalam profesionalisme itu ada kejujuran. Nah, itu yang paling berat kan, yang selama ini kemudian banyak disimpangi gitu karena dia profesional tapi sekaligus di dalamnya juga ada ketidakjujuran. Nah, saya kira menyeimbangkan dua kepentingan ini yang harus dipikirkan bersama. Dan kenaikan gaji, kenaikan pendapatan itu salah satu sisi saja dari mengatasi masalah itu sebenarnya. Tapi untuk kedepannya di pemerintahan Prabowo Gibran apa yang harus dilakukan supaya masalah ini tidak terulang lagi di kemudian hari, Prof. Fikar? Ya, saya kira negara dalam hal ini adalah pemerintahan yang berkuasa harus melihat secara menyeluruh gitu. Jangan parsial mendengar hakim protes ini naik langsung naik gaji. Jangan begitu. Maksud saya harus dilihat secara sistemik gitu. Ya, secara menyeluruh. Kalaupun nanti akan ditinjau gajinya hakim, ya maka harus dilihat juga elemen yang lain gitu. Agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan dalam sistem gitu. Karena bagaimanapun juga hakim ini ada dalam satu sistem secara keseluruhan gitu dalam penegakan hukum. Saya kira itu yang harus dipikirkan. Saya kira yang patut diperhatikan adalah bagaimana menggunakan cara yang efektif, efisien,
produktif dan kontributif ya. Dalam konteks memperjuangkan satu tuntutan. Dengan demikian, upaya mencari keadilan ini tidak mencederai rasa keadilan masyarakat. Karena pada kenyataannya adalah ada juga yang akhirnya dalam persidangan yang sudah diagendakan ditunda untuk persidangan berikutnya. Padahal ada adegium keadilan yang tertunda sama saja tidak ada keadilan. Artinya apa? Bahwa keadilan tidak boleh ditunda oleh siapapun. Oleh karena itu harapannya adalah para pemberi keadilan, wakil Tuhan di dunia tadi, betul-betul komitmen dan konsisten untuk menegakkan keadilan bagi para pencari keadilan dan menempatkan putusan sebagai satu mahkota yang indah dan sedap dipandang mata bagi para pencari keadilan. Mas Fauzan, Senin sudah mulai bekerja lagi? Gimana, Pak? Untuk per Senin mendatang sudah mulai bekerja seperti biasa lagi? Insya Allah. Karena besok adalah hari terakhir kita silaturahmi. Besok kita silaturahmi ke lembaga-lembaga penelitian yang selama ini concern pada independensi peradilan dan perbaikan peradilan. Ada sekitar 6 atau 5 NGO yang kita akan silaturahmi, dan juga tokoh agama besok ada satu lagi yang akan kita kunjungi untuk silaturahmi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa keseriusan kita terhadap perbaikan peradilan ke depan ini menjadi gerakan bersama. Karena kami yakin, Mas, jika gerakan perbaikan perubahan itu hanya berangkat dari kami internal sendiri tanpa dukungan publik yang luas, ini akan menjadi PR yang sangat berat. Butuh kolaborasi, sinergitas seluruh anak bangsa agar ini menjadi isu bersama. Karena kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara hukum, sehingga hukum harus menjadi prioritas. Jika hakimnya bermartabat, hukumnya pasti terjaga, masyarakat pasti berdaya. Jadi itu yang jadi titik poin kita. Artinya sambil menunggu nanti dikabulkan realisasinya, tetap bekerja seperti biasa dan tidak ada lagi cuti bersama seperti itu ya? Tentu. Anda kasih waktu berapa lama? Gimana? Kasih waktu berapa lama? Kalau misalnya tidak kunjung ada perbaikan gitu. Aspirasi sudah kami sampaikan, penelitian singkat yang kami lakukan sudah kami berikan, nilai nominal yang layak, kami tidak meminta kaya raya, kami hanya agar rekan-rekan saya, hakim-hakim di seluruh daerah ini tenang dalam bekerja, sudah kami usulkan. Tentu kami posisinya adalah hanya penyampai aspirasi. Tapi kami percaya dan optimis setelah bersilaturahmi dalam seminggu ini ke seluruh berbagai multi stakeholder yang sudah kami temuin, sepertinya semuanya optimis. Jika ini kita perbaiki bersama, peradilan ke depan akan lebih bersih, hakim akan lebih berintegritas. Baik, terakhir Pak Maruf, pesan untuk hakim-hakim muda yang saat ini tengah memperjuangkan taraf hidupnya, kesejahteraan hidupnya. Pesan untuk para hakim muda. Kalau saya karena berdasarkan pengalaman dahulu bahwa saya mencintai pekerjaan itu, saya sebenarnya di samping tidak terlalu mempersoalkan itu gaji, tetapi saya bangga kalau saya bisa menghasilkan putusan yang mendatangkan keadilan, meskipun pulang ke rumah kadang-kadang tidak ada obat untuk mengobati kita karena kita berada di satu daerah terpencil. Dan oleh karena itu idealisme yang tinggi tentu saja menjadi satu kata kunci di sini. Tetapi kalau di dalam kondisi masyarakat sekarang idealisme seperti itu akan ditertawakan. Oleh karena itu mari kita berharap juga sama dengan generasi muda, kita memikirkan kesejahteraan, tetapi dia dalam satu sistem yang holistik seluruhnya, dengan juga bagaimana menata bukan hanya dari hulu itu pendapatan, tapi mencegah judicial corruption dengan bagaimana mengawasi putusan hakim dengan apa yang disebut akuntabilitas. Baik, terima kasih Pak Maulana, terima kasih Mas Fauzan, Prof. Fikar, dan Prof. Pardi Ahmad. Terima kasih. Kita akan lihat nih saya realisasi seperti apa. Dan pemirsa, terima kasih Anda sudah bersama kami di Intrufi. Sampai jumpa dan selamat malam.